Jadi mau tidak mau kita harus belajar esensi sholat, esensi dari sebuah ibadah. Apalagi bicara tentang ruku. Ruku itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah atas kudrat dan iradatnya, atas kuasa dan kehendaknya di pagi hari yang mulia ini, di tempat yang mulia pula, dan insya Allah dengan aktivitas yang mulia, mudah-mudahan akan menjadi pemberat timbangan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap mukmin. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Untuk itu, dalam rangka menjalankan sunnah dari Rasulullah SAW, mari sama-sama kita melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada seluruh jamaah yang memberikan waktu kepada kami. Sebelumnya saya mengingat ada beberapa hal sulit di dunia ini. Salah satunya adalah bicara di depan guru. Oleh karena di sini ada maha guru saya, Bapak Kiai Haji Ibrahim Sargawi. Beliau tempat curhat saya dulunya kalau ada yang terbentur masalah khususnya tentang syariah, tentang sholat, tentang Al-Quran. Saya sering sama beliau. Waktu itu masih ada waktu, tapi belakang-belakang ini beliau sering menanyakan, kamu kemana aja? Karena saya melihat beliau ya, juga sibuk, jadi saya takut mengganggu beliau. Oleh karena itu ya, belakang ini sudah agak jarang-jarang, karena beliau adalah tempat kita bertanya di kampung ini. Ada kesulitan apapun kita larinya ke beliau. Saya mengingatkan lagi gini, ayahanda, bunda, kalau kita ya, misalnya sakit gigi, itu ada tulisan dokter gigi, kita tinggal pergi ke sana. Kalau kita ya, ada ibu-ibu nih mau melahirkan, ada bidan itu bidan ini, ada tulisannya. Kalau kita sakit tenggorokan, kita tinggal pergi ke dokter THT. Ada tulisannya. Sekarang jamaah yang mulia, kalau kita sakit, misalnya sakit dalam apa-apa yang disyariatkan tentang sholat, kita mau pergi kemana? Karena orang-orang yang memiliki ilmu itu tidak bikin merek. Di sini ahli fikih sholat, di sini ahli fikih thaharah. Tidak ada mereknya. Jadi kita kalau sakit tentang itu tidak tahu mau pergi kemana. Oleh karena itu, bunda-bunda semua, ayahanda, di sini saya bukan mau ceramah, bukan mau berdakwah, tapi kalau bahasa kampung Pak Musin itu sharing, ya Pak Musin. Nah kita sharing aja siap pagi hari ini. Kalau bahasa kampung Pak Hasbullah itu berbagi. Kalau bahasa guru saya itu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Setuju?
jemaah semua kita berbagi aja pagi hari ini ya. Karena di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia luar biasa. 70.000 malaikat menaungi seluruh yang ada di sini. Jadi mari kita luruskan niat, apapun yang kita niatkan sekarang tinggal diantar doa-doa bunda-bunda semua kepada Allah. Oleh karena itu mari ya, tidak ada kata lain, kita mohon minta difahamkan tentang agama kita ini. Sesuai dengan ayat yang dibacakan di awal tadi, ini juga ayat-ayat favorit para imam-imam dan jemaah ibu-ibu itu suka nanyain ke saya, Bunda, tolong kami diajarin ayat-ayat yang dibaca oleh para imam ya, supaya waktu dibacakan ayat dalam sholat kami tidak mikir kemana-mana. Kalau bisa imam-imamnya juga membaca ayat-ayat yang betul-betul berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kembali tentang sharing kita. Di ayat tadi menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur. Apa arti wal tanzur di sini? Introspeksi. Ya. Jadi Allah mengatakan seperti ini. Wahai fulan, kalau seandainya malam ini aku berkenan untuk menjemputmu, apa yang sudah kamu persiapkan? Nah, itulah salah satu guru saya pernah memanggil ya. Wahai Bunda Yuni, seandainya malam ini Allah berkenan memanggil kamu, apa yang sudah kamu persiapkan? Ibarat kamu berangkat ke luar kota, tentu kita bawa bekal, ya, bawa koper. Sekarang buka koper kamu. Jadi setelah dicek, saya betul-betul terpelangah. Inikah bekal yang akan kamu bawa ke akhirat nanti? Inikah bekal yang akan kamu hadapkan kepada Allah? Memangnya kenapa? Karena saya dari dulu semuanya lengkap. Ada sholat di dalamnya, ada puasa di dalamnya, ada sedekah di dalamnya. Iya. Sekarang begini, seandainya kamu, nah kita misalkan siapa yang bersedia dimisalkan? Pak Muhsin boleh boleh, Masya Allah. Saya minta misalkan, misalnya Pak Muhsin itu mau ada perintah dinas ke Jakarta. Itu kira-kira yang bersibuk siapa? Ibu Badriah. Langsung ngambil koper, langsung disiapkan maju. Pasti bertanya, nanti di sana mau berapa hari? 1 pekan. Acaranya begini. Wah, ini pertemuan dengan menteri ini pertemuan dengan kepala dinas ini pertemuan. Jadi semua bekal harus pas. Jadi Pak Muhsin nanyain, itu dilihat terus apa yang dimasukkan. Wah, ini kepake. Wah, itu jangan, itu keluarkan. Kenapa ini dikeluarkan? Karena itu sudah kekecilan bajunya, tidak terpakai nanti di sana. Ya. Nah, yang agak besar selalu teliti. Karena kenapa? Kalau yang dibawa itu tidak sesuai, nanti di sana akan kerepotan. Ya enggak Pak Muhsin? Sangat. Tidak boleh ada yang tertinggal. Bahkan itu sudah 1 pekan itu sudah dipersiapkan. Nah, 3 hari mau berangkat ditanyain lagi, saling mengingatkan. Bu Badriah nanyain, ada enggak lagi yang kurang kira-kira? Kayaknya mari kita cek kembali. Nah, sebegitunya, saking takutnya ada hal-hal yang terbawa yang tidak terpakai. Ya. Terus sampai hari H masih kepikiran. Bahkan sampai di pesawat pun Pak Muhsin masih mikir. Nah, ketemu dengan bapak itu bajunya, sudah, itu masih kepikiran. Apa maksudnya ini, jemaah yang mulia? Untuk hijrah dari suatu daerah ke daerah lain, untuk dari satu tugas ke tugas yang lain, itu kita bukan main perhatiannya, bukan main kita telitinya. Sekarang Allah mengatakan dalam surat tadi, wal tanzur, introspeksi, betul-betul, bukan antara istri ke suami, langsung Allah lihat apa yang disyariatkan, apa yang akan kita berhadap-hadapan nanti, apa yang akan kamu persembahkan kepadaku. Karena ada katanya Pak Muhsin, begitu dibuka sholat kita itu, Allah lihat tuh seperti kain buruk, kain lap, ya kain buruk, terus dilempar kepada pemilik sholat tadi.
Saya sangat mengerikan tentang itu. Jadi begitu guru saya mengatakan, dia geleng kepala ngelihat sholat saya. Emangnya ada apa? Coba lihat. Dari dulu kalian sholat itu hanya berbicara tentang cara dan bacaan. Sebenarnya kita umum ini Ibu ya, tapi kita lebih mengerucut kepada sholat aja kita bicara, karena waktu saya cuma tinggal 10 menit ya. Jadi saya harus meringkasnya secepat mungkin ya. Jadi sholat kita itu hanya dari kecil, coba kita perhatikan, kita renungi sekarang. Bukankah sholat yang kita bawa sampai hari ini itu kita pelajari waktu di SD dulu? Syukur-syukur di SD itu belajarnya benar, gurunya benar. Tapi cuman berhenti di cara. Makanya cara takbir, angkat tangan. Bacaannya Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Cuman berhenti di situ. Nah, waktu di SMP tidak diperbaiki lagi. Nggak ada cara belajar sholat di SMP itu. Apalagi di SMA. Apalagi kuliah. Nah, setelah menikah tidak ada yang diperbaiki. Sholat itulah yang dibawa. Sekarang saya lihat wajah-wajah bunda-bunda nih, wajah bapak-bapak, ibaratkan kalau kita main bola, ya, main bola, itu kita sudah berada di waktu injury time. Ya dak? Apa masih main di 45 menit? Enggak, kita tinggal, kubur kita sekarang sudah digali. Tinggal kita masuk. Nah, di ujung-ujung ini coba kita perhatikan. Benar dak ya sholat saya yang saya bawa yang sekarang ini, sholat yang saya pelajari di waktu SD dulu, ya kan? Tidak salah, tidak salah kita bawa waktu yang itu. Toh yang diajarkan memang sesuai dengan syariat. Tapi ada yang terlupa, bukan gurunya yang terlupa, tapi kita yang tidak mau mencari. Apa itu? Esensi dari sebuah ibadah. Makanya guru saya bertanya, kamu hanya bisa takbir dengan cara mengangkat tangan, mengucapkan Allahu Akbar. Apa artinya Allah Maha Besar? Sudah besar nggak Allah? Suka ketutup Allah tuh. Kebesaran Allah tuh suka ketutup dengan keadaan dunia ini. Bahkan keadaan yang remeh-temeh sekalipun. Ya. Banyak ibu-ibu yang ngeluh tuh, Ustazah, gimana cara sekolah kusuk tuh? Begitu sholat ngangkat tangan, tadinya tidak ada ingat. Mau ingat itu, indah. Tapi begitu diangkat tangan nih Allahu Akbar, baru baca doa iftitah aja, itu sudah kebayang semua. Apalagi sekarang ini, mau dekat lebaran ini, itu sholat zuhurnya nggak keruan, mikirin warna toples lah, bakal kue, sehingga 4 rakaat di waktu zuhur tuh berlalu begitu saja sampai salam. Akhirnya menyesal, ya Allah, kok aku nggak ingat Allah ya. Ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Memang tugas setan kanzab ya itu. Memang begitu, merecokin dalam sholat, mengganggu sholat kita. Ya. Jadi setiap gerakan yang kita lakukan dalam sholat, kita tidak pernah menyadari esensinya apa. Ya. Membesarkan Allah itu hanya ucapan di mulut, tapi di hati Allah tidak pernah besar. Karena besarlah dunia ini setiap saat. Nah, oleh karena itu kami mohon ya untuk kita, karena para guru ya juga rasanya kalau mau nanyain takut salah ya, mau diinfokan juga takut, apalagi tentang Al-Quran Pak Musin ya. Tentang Al-Quran ini sensitif sekali karena rata-rata di sini sudah bisa semua baca Quran. Nah, setelah kita selidiki, ahli qiraah mengatakan bahwa Al-Quran itu harus dibaca, tidak boleh dengan merubah-rubah makna. Bukan hanya ahli qiraah, tapi Allah langsung yang mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 121 itu, kalau kita betul-betul beriman kepada Al-Quran, hendaklah kita membacanya dengan semestinya, tidak boleh merubah makna. Bisa tidak kita merubah makna, Bapak? Mau tidak kita merubah-rubah makna Al-Quran? Tidak mau. Kenapa Al-Quran itu bisa terubah maknanya? Karena ketidaktahuan kita, maka Al-Quran itu terubah dengan sendirinya. Bisa tidak Al-Quran itu terubah? Sangat bisa. Karena bahasa Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Bahasa Arab itu beda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Arab itu kalau ketukar aja, ya, masalah anginnya aja,
ada angin, tidak ada angin, ada udara, nggak ada udara, itu bisa berubah hurufnya. Nah, syarat Al-Quran itu bisa berubah itu ada 4. 1, kalau berubah hurufnya. 2, kalau bertambah hurufnya. 3, kalau berkurang hurufnya. 4, kalau berubah harokatnya. Nah, itu terubah dengan secara langsung. Apakah mungkin? Sangat mungkin. Contohnya dalam Al-Fatihah, ya. Alhamdu artinya, Pak Wildani yang ngajarin kita bahasa Arab. Alhamdu pakai ha yang di tengah tenggorokan, itu artinya segala puji. Tapi kalau turun sedikit ke bawah, ke pita suara, jadi alhamdu, itu artinya segala kematian. Sekarang nih saya sudah umur 60 tahun, 70 tahun, saya pakai ha atau pakai ha ya? Kadang-kadang enggak tahu, entah pakai ha, entah pakai ha. Kadang-kadang ha, kadang-kadang ha. Pak Musin itu dari dulu ngajak, ayo bapak-bapak duduk di sini, kita lihat. Ya. Itu Bunda kalau sudah sering ke umroh, kalau selesai sholat itu di Mekah Madinah itu, orang berlari menuju syekh-syekh itu tuh, untuk apa? Untuk setor Al-Fatihah. Sekarang coba lihat, guru kita, ya, maha guru kita, duduk di situ berapa jam. Pak Musin juga duduk di situ, Pak Asbullah duduk di situ. Ada nggak yang setor Al-Fatihah? Pak Imam, dengarkan Al-Fatihah saya. Itu mereka itu berharap, karena ayahanda ini kalau diajak gini, coba setor Al-Fatihah, nanti dikirain nyalah-nyalahin, nanti kesinggung lagi, ya kan? Tapi memang begitu seharusnya. Karena kenapa? Al-Fatihah ini syarat sahnya sholat. Kalau ketuker hurufnya, itu batal Al-Fatihahnya. Kalau batal Al-Fatihahnya, resikonya batal sholatnya. Nah, bagaimana cara supaya jangan batal sholat ini? Tidak ada kata lain kecuali kita memahaminya, terutama Al-Fatihah. Kalau ayat-ayat Quran yang lain seperti ayat sholat, itu kalau keliru bacaannya sebenarnya tidak boleh, ya, tetap aja merubah makna, tapi sholatnya masih sah. Tapi kalau Al-Fatihahnya yang keliru, itu benar-benar mengerikan. Kita terus, ya. Jadi apa maknanya bagi orang yang bukan lalai, ya? Kalau lalai itu terlalu ekstrim. Ya, tapi Al-Quran sendiri mengatakan jangan lalai. Hidup kamu cuma berapa di atas bumi ini, di muka dunia ini. Ya, jangan lalai. Ayo belajar. Ya, ayo belajar. Banyak guru-guru qiraah sekarang, apalagi sekarang syekh-syekh dari luar negeri itu sangat banyak berdatangan, khususnya ke Jambi ini. Makanya ada daurah itu. Salah satunya itu untuk bagaimana supaya yang namanya ibadah sholat ini tidak tidak rusak. Nah, oleh karena itu ayahanda bunda semua, banyak sekali di Al-Fatihah itu ada 119 huruf yang tidak boleh ketukar satu pun. Ada nggak yang bisa ketukar? Ada. Yang paling banyak itu huruf Ain dan huruf Hamzah. Huruf Ain itu, ya, huruf Hamzah itu ada sebanyak 48.000 huruf. Bisa nggak Hamzah ketukar sama Ain? Sangat bisa, karena tempatnya sangat berdekatan. Ain itu di tenggorokan tengah, Hamzah itu di pita suara, dekat, jaraknya cuma 1 cm. Makanya Allah bilang, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, tidak ada hadis yang mengatakan satu Quran, satu surat, satu ayat, tapi satu huruf. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wa hasanatu bi asri amsalha. La aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamin harfun wa mimun harfun. Siapapun mukmin yang membaca satu huruf, maka Allah akan kasih pahala, di mana pahala itu dilipat gandakan menjadi 10. Bagaimana tentang orang yang sedang belajar? Kali 2 kata Allah, kali 20. Jadi barangkali satu huruf, ya. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Demikian Rasulullah bersabda. Ya. Jadi tidak ada kata lain kecuali karena ada 3 tingkatan orang yang membaca Al-Quran ini. Ya, dikategorikan ada 3. Yaitu yang pertama disebut dengan muhsin ma'zur. Muhsin ma'zur, lagi-lagi nama Pak Muhsin, barakallah. Ya. Muhsin ma'zur ini adalah orang-orang yang membaca Al-Quran, dia bersama para malaikat.
Karena kenapa? Setiap huruf yang dibacanya tidak pernah berubah maknanya. Bagaimana dia diturunkan, demikian dia dibaca. Itulah orang-orang yang bersama para malaikat. Karena Allah juga ya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzafah itu mengatakan innallaha yuhibbu ayyuqra'a hadza qur'anu kama unzil. Sesungguhnya Allah itu menyukai Al-Qur'an itu dibaca sebagaimana dia diturunkan. Nah, Al-Qur'an ini diturunnya di Arab. Kita ini non Arab. Jadi mustahil kita mau baca Quran itu seperti orang Arab. Tapi bisa enggak? Karena Allah senang Al-Quran itu dibaca dengan dialek Arab, dengan cara Arab ya, dengan tidak merubah makna, maka kita kembali lagi harus belajar. Ya. Kalau mau bersanji silahkan, dak ikut lahjah Arab. Kalau mau azan silahkan, dak ikut lahjah Arab. Kalau mau apa lagi, mau selawatan, ya, mau berdoa, kalau tidak pakai ya dialek Arab itu tidak masalah, tapi tidak untuk baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu harus dengan bahasa Arab, dengan dialek Arab, dengan lahjah Arab. Karena kalau ingin Allah senang, karena itu hadisnya sahih ya. Jadi baca Al-Quran itu sebagaimana dia diturunkan. Oleh karena itu, sharing saya hari ini tidak mungkin kita mau belajar bagaimana tentang esensi sholat, karena itu sangat detail sekali ya. Bagaimana cara membesarkan Allah dalam sholat, ya. Bagaimana supaya kebesaran Allah itu tidak tertutup dengan dunia ini ya, dengan ya remeh-temeh lah semua ya. Apalagi kebutuhan lebaran bisa menutup kebesaran Allah 5 waktu itu ya kan. Jadi mau tidak mau kita harus belajar esensi sholat, esensi dari sebuah ibadah. Apalagi bicara tentang ruku. Ruku itu memang ya, kita tahu dari dulu juga ruku itu menundukkan badan, kemudian membaca subhana rabbiyal azimi ya kan? Hanya berhenti di situ. Tapi makna ruku kita paham nggak? Kalau kita paham makna ruku, luar biasa ya. Itu benar-benar tingkat penghambaan yang paling rendah kepada Allah. Sementara kita masih mikir dunia. Terus aku di mana kata Allah? Belum lagi sujud. Sujud itu tempat sedekat-dekatnya hamba dengan Rabbnya. Tapi kita dekat dengan apa waktu sujud? Ya, berlalu begitu saja. Yang paling fatal sekarang kita lihat tentang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah dijawab karena ini masih dalam rangka sholat. Apa arti salam? Kita kan cuma tahu salam itu melihat ke kiri dan ke kanan dengan tanpa menggerakkan bahu, kemudian mengucapkan assalamualaikum. Pakai hamzah ya, karena banyak tuh assalamualaikum salam, pakai assalam, pakai hamzah. Artinya apa? Jemaah yang mulia, salam itu artinya waktu kita melihat ke kanan, kita mengucapkan aku keluar dari sholat dan aku ini sumber keselamatan dari segala-galanya. Jadi tidak ada lagi yang tersiksa oleh kita. Apapun yang ada di sekeliling kita akan selamat dengan kehadiran kita. Itu arti salam. Ya kan? Tapi banyak pelaku-pelaku yang merusak semuanya, itu adalah orang yang mengucapkan salam. Begitu salam ke kanan, semua akan selamat. Selamat kemana? Selamat masuk ke kantong masing-masing. Hutan dirusak, selamat dah hutan tuh. Padahal yang pelaku perusak hutan itu adalah orang yang mengucapkan salam. Sekarang kita fair-fairan aja. Orang yang mengucapkan salam itu merusak. Coba lihat sungai yang dulunya bening ya. Sekarang jadi itu yang merusak siapa? Orang yang mengucapkan salam. Assalamualaikum. Jadi kata Allah, apa arti salam? Kalaulah salam itu benar, aku adalah penyelamat semua, tumbuh-tumbuhan selamat, batu-batuan selamat, gunung selamat, hutan selamat, bahkan semut pun selamat. Kalau benar salam kita, itu benar-benar ada yang mengatakan kalau serpihan surga Firdaus itu diambil Allah, dilempar ke bumi ini, jadilah Indonesia. Nah, Indonesia ini serpihan surga Firdaus. Tapi coba lihat kekacauan di dalamnya itu. Artinya apa? Allah masih sayang dengan kita. Ayo perbaiki salammu. Maknai salam itu. Kita ini sumber selamat, sumber keselamatan semua.
ya. Tapi banyak begitu salam sampai di kantor buat kebijakan yang merusak semuanya, ya kan? Bukan, artinya sebegitu tidak dapatnya kita esensi dari sebuah ibadah. Jadi mau tidak mau, walaupun kita sudah di ujung-ujung waktu, ada tak kata terlambat? Terlambat tak kita mau belajar esensi lagi? Tidak. Esensi itu apa ya Pak Musin? Intinya ya Allah, makna. Jadi manfaat apa? Faedah gitu ya. Jadi supaya nanti apa waktu kita persembahkan dengan Allah, sholat kita ini memang masih compang-camping, tapi kami masih dalam proses belajar. Itu. Jadi yang kedua tadi, yang pertama orang-orang yang baca Quran tadi yang bersama para malaikat memang tidak merubah-rubah makna Al-Quran. Yang kedua itu disebut dengan musi asim. Nah, musi asim ini kalau dia ngaji maknanya berubah. Alham jadi alham, alamin jadi alamin. Iya, jangan dibuang iyanya dua tuh, tasdik. Nah, coba lihat tadi guru kita jadi imam, betul-betul dijelaskannya. Iya, ada dua iya di situ. Nah, kita boleh dibuang. Iya karena berdua, iya karena nasta'in. Itu buang huruf itu merubah makna. Ya. Jadi apa yang kita lakukan selama ini nih, kita dengan santai aja membawa, entah tertukar, entah berubah, entah tertambah, entah enggak, kita dengan santainya aja, ya. Nah, itu kalau tidak ada niat. Tapi kalau ada niat, ya saya mau belajar tapi belum ada waktu. Ada niat mau belajar, ya. Kalau Bunda punya niat, orang-orang yang sedang belajar walaupun baca Qur'annya salah, yaitu kan, dia masih termasuk golongan yang ketiga. Dan yang kedua ini tidak ada ampun. Bacaannya salah tapi tidak mau belajar. Itu dikategorikan berdosa. Tapi ada yang ketiga, ya. Siapa yang ketiga ini? Disebut dengan musi ma'dzur. Musi ma'dzur ini adalah orang yang membaca Al-Quran keliru terus. Setiap baca Quran salah terus. Setiap baca Quran tambah tidak paham, ya kan? Tapi dia sedang belajar. Orang-orang inilah yang akan mendapat maaf dari Allah. Nah, karena waktunya sudah habis, ya. Waktunya sudah habis. Kita tadi kan cuma sharing, tadi bukan belajarnya. Kalau belajarnya nanti mungkin dalam 1 tahun ke depan, ya, kita akan galakkan kalau bisa anak-anak, ya, dari anak-anak. Tapi saya tidak mengatakan bahwa ibu-ibu tidak bisa untuk mencernanya, sangat bisa. Karena saya sudah lihat. Karena kenapa? Kalau Al-Quran itu benar disebut, benar diucapkan sesuai dengan maknanya, dia akan bersemayam di dalam hati. Itulah para penghafal Al-Quran dengan mudah. Kan sekarang nih, kenapa sih dia hafal Al-Quran nih? Hari ini hafal, besoknya hilang. Hari apa? Karena bukan dia. Terus terang aja, kalau yang sulit menghafal Al-Quran, itu berarti ada huruf yang kerubah, ada, ya. Jadi kedepannya, insya Allah, mudah-mudahan dengan adanya guru-guru qiraah di sini yang luar biasa, datangilah beliau. Coba peringatkan, ha saya sudah benar dak? Ain saya sudah benar enggak? Hamzah saya sudah berubah dak dengan ain? Ya, datangi beliau, jangan sungkan-sungkan, ya. Karena itulah akhir dari kehidupan kita ini, tidak ada kata lain. Rasulullah juga mengatakan, belajarlah mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Artinya jangan pernah berhenti belajar, terutama belajar tentang akhirat. Supaya apa? Supaya bekal yang dibawa ke akhirat nanti benar-benar Allah berdecak kagum, inilah hamba-hambaku yang takwa, hamba-hambaku yang takut bertemu denganku dengan hal-hal yang tidak pantas. Oleh karena itu Al-Quran semua, ya, sesuai dengan dalam Al-Quran juga mengatakan bahwa Al-Quran ini kami berikan kepada orang-orang pilihan. Tidak ada kata lain bagi kita adalah berniat supaya kita dipilih oleh Allah sebagai, ya, orang-orang yang dititipkan Al-Quran. Tugas kita hanya satu, yaitu memantaskan diri untuk dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada bunda-bunda dan ayahanda semua jemaah saya mohon dimaafkan. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.